Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh MC kita, Bapak yang terhormat, bahwa majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga, yang memang ada malaikat yang tugasnya setiap hari keliling bumi Allah. Malaikat tugasnya macam-macam. Di antaranya ada malaikat yang memang tugasnya ngiteri bumi Allah. Dan setiap ada halaqatul zikir, malaikat itu mengatakan halumma ilaina, halumma ilaina. Kemarilah wahai malaikat, kemarilah wahai malaikat, karena di sini ada halaqatul zikir. Dan di antara bentuk halaqatul zikir adalah menuntut ilmu. Dan insyaallah di masjid yang kita cintai ini ada ribuan malaikat yang hadir, bahkan jutaan malaikat yang menyaksikan kita, yang mudah-mudahan setiap ucapan yang tersampaikan atau pikiran yang terbesit atau doa yang dilantunkan semuanya diijabah oleh Allah melalui doanya para malaikat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibuku, saya ingin mengajak sedikit kita berzikir bersama untuk menghadirkan lebih banyak miliaran malaikat agar kita ini, doa-doa kita bisa sampai dan cepat terkabul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayani saghira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah salat subuh, di mana ibadah ini adalah ibadah yang membedakan antara orang-orang muslim dan orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalu salatin 'alal munafiqin", salat yang paling berat untuk orang-orang munafik ada dua, salatul fajri wa salatul asri, salat subuh dan salat asar, dalam riwayat lain dan salat Aisyah. Maka ada istilah yang mungkin kita kadang-kadang mendengar, subuh itu cuacanya masih bagus, Pak, karena orang munafik belum bangun. Masya Allah. Itu istilah saja ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemunafikan karena kita telah melaksanakan salat subuh. Adapun yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin berada dalam tanggungan Allah, ingin berada dalam lindungan Allah, yang harusnya orang itu berjalan kemudian tertimpa musibah tapi tidak tertimpa musibah karena suatu amalan, yaitu adalah amalan salat subuh. Man shalla subha, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam tanggungan Allah dan juga keluarga besar kita, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibuku yang berbahagia, tema kita adalah insyaallah kehebatan sebuah doa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MC kita. Bapakku dan ibuku, ada sebuah perang pada tahun 2 Hijriah, yang dimana perang ini kita kenal dengan perang pertama di dalam dunia Islam untuk menegakkan agama Allah. Perang ini disebut dengan Perang Badar. Perang Badar ialah sebuah perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, dan pada saat itu kaum muslimin dalam keadaan lemah. Karena kaum muslimin banyak meninggalkan hartanya di kota Makkah, sampai Utsman bin Affan yang tadinya kaya raya harus jadi miskin lagi karena meninggalkan hartanya di Makkah Al-Mukarramah dan pergi hijrah. Dan ketika para sahabat hijrah meninggalkan keluarga yang non-muslim, meninggalkan harta dan seluruhnya yang tertahan di sana, akhirnya mereka memulai hidup baru di Madinah. Dan ketika mereka memulai hidup baru 2 tahun memulai hidup baru, mereka belum punya pengalaman tentang strategi perang. Mereka tidak terlalu kuat secara fisik dan pengalaman. Akhirnya turun perintah Allah pada Al-Quran untuk melaksanakan perang Badar. Dan perang ini terjadi dalam keadaan yang memang lemah. Karena perang ini terjadi pada bulan puasa. Jadi sudahlah bulan puasa, ditambah lagi dengan perlengkapannya tidak lengkap. Kemudian jumlahnya juga sedikit. Jumlahnya kita tahu 1:3. Yang muslim 300, yang non muslim atau kafir Quraisy sebanyak 1000. Jumlahnya jauh. Kemudian sudahlah tadi perlengkapan tidak cukup, kemudian juga pengalaman tidak ada, kemudian juga jumlahnya juga tidak cukup. Akhirnya para sahabat itu banyak yang ragu untuk melaksanakan perang Badar. Sampai akhirnya di antara mereka mengatakan, seakan-akan kita ini digiring kepada sebuah kematian. Nah, itu ada dalam surat Al-Anfal ayat 6.
ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Para sahabat itu melihat bahwa mereka itu digiring kematian. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau dalam posisi tersebut, yang satu 300, yang satu 1000, peralatan perangnya jauh, pengalamannya jauh, dan waktu itu belum ada Khalid bin Walid. Panglima perangnya adalah masih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, kira-kira siapa yang menang? Yang menang logika main. Logika main. Jangankan logika kita, logika para sahabat juga main. Yang menang adalah musuh. Yang menang musuh. Bahkan kalau ada jenderal bintang 7 di dunia ini, boleh ditanya, kira-kira yang menang siapa? Mereka pasti mengatakan, semua jenderal di atas muka bumi ini sepakat mengatakan Muslim kalah. Loh, orang para sahabat juga mengatakan, kayaknya kami kalah nih. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Surat Al-Anfal. Seakan-akan mereka itu digiring kepada sebuah kematian. Rasul sebagai panglima tertinggi ketika itu melihat ad-dha'f syadid, melihat kelemahan kaum muslimin dalam posisi yang sangat lemah. Rasul mengecek kesiapan para sahabat. Ketika Rasul SAW mengecek kesiapan para sahabat dan mengetahui kelemahan para sahabat, Rasul SAW langsung berdoa. Ini hebatnya panglima ya. Ini hebatnya kalau pemimpin itu begitu. Jadi melihat kelemahan di mana, langsung didoain. Masya Allah. Jadi anak-anak kita, keluarga, kalau ada kelemahan, ini kelemahannya doain. Istri kita, suami kita ada kelemahan, doain. Rasulullah SAW langsung mendoakan. Dalam hadis Muslim, dan ketika Rasulullah SAW mendoakan, itu tidak seperti doa-doa biasa. Doanya, madda yadaihi ilas sama, mengangkat tangan tinggi. Nah, kalau Rasul sudah mengangkat tangan tinggi, itu artinya genting. Itu bukan doa-doa biasa, itu doa-doa khusus. Akhirnya, beliau berdoa, dan di antara kalimatnya yang terkenal yang kita hafal bersama, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam fala tu'badu fil ardi abada. Ya Allah, andaikan engkau kalahkan kelompok Islam ini, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi di atas muka bumi ini selama-lamanya. Subhanallah, itu kalimat bahaya itu, keluar dari mulut Rasul itu. Kalau engkau kalahkan ya Allah kami pada saat ini, maka engkau tidak akan pernah diibadahi lagi di atas muka bumi ini selama-lamanya. Dan Rasulullah SAW berdoa hatta saqata ridauhu. Ini namanya rida, sorban. Tapi Rasul makanya nggak begini. Ini kan orang Indonesia, ini kan begini. Nah. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, itu jatuh. Saking kencengnya doa Nabi, itu dijatuh sorbannya. Fa'akhadha Abu Bakar As-Siddiq, faraja'a ila mankibai. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil kembali rida ini, kemudian ditempelkan balik ke tempat ulang, ke tempatnya yang pertama. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kafaka munashadatuka rabbak. Wahai Rasulullah, cukuplah engkau berdoa terhadap Rabbmu, cukup. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Karena sesungguhnya Allah akan menepati janji-janji yang diberikan kepadamu. Islam pasti akan menang. Subhanallah. Ketika itu, dengan doa yang sangat kuat dan dahsyat dari beliau, dan sama ya Pak Bu, kita ini kalau lagi tenang-tenang, doanya juga tenang. Ya kan? Tapi kalau lagi di atas pesawat, tiba-tiba goyang tuh pesawat. Datanglah tanda darurat. Gimana tuh doanya? Allahu Akbar. Beda tuh. Angkat tangannya beda, hatinya beda, pikirannya beda. Kiri kanan anak itu udah gak dipikirin tuh. Bahkan mungkin yang tidak berhijab langsung pakai hijab tuh. Masya Allah. Itu
keadaan darurat, Pak. Beda memang. Nah, yang begini nih cepat diijabah nih, yang begini nih. Tapi kalau doanya santai-santai, khusyuknya kadang hilang, ya kan? Dan seterusnya. Ah, itu ya biasa juga cara untuk ininya. Tapi kalau doanya kenceng itu, makanya mungkin bapak ibuku yang sudah banyak pengalaman hidupnya, pasti ada beberapa doa yang langsung Allah ijabah itu. Dan mungkin bapak ibuku merasakan itu. Singkat cerita, setelah Rasulullah SAW berdoa, langsung Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran. Lagi-lagi surat Al-Anfal. Karena surat Al-Anfal ini adalah surat kisah Perang Badar. Nah, turun surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Sebelah kiri atas. إذ تستغيثوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Al-Anfal ayat 9. Yang bawa handphone ada Qur'annya boleh dibuka, yang ada Qur'annya juga, yang megang mushaf juga boleh dibuka. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah wahai para sahabat Nabi, ketika kalian istighatsah, tastaghithun, meminta pertolongan kepada Allah, fastajaba lakum, maka Allah langsung menjawab doa kalian. Nah, di sini hebatnya Pak, Bu. Istijabah. Kan kita kadang-kadang doa kamu mustajab. Istijabah, diijabah Allah. Cuman ini ada huruf fa di sini. Fastajaba. Harusnya itu istijabah. Tidak ada fa-nya itu harusnya. Tapi kenapa di situ ada fa itu? Itu apa fungsinya fa itu? Nah, maka para ahli tafsir, para ahli bahasa mengatakan dalam ilmu sastra Arab, fa itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada jeda, langsung. Contoh, misalkan Muhammad masuk ke masjid, fa Ahmad. Jadi Muhammad masuk langsung tuh Ahmad masuk. Itu pakai fa tuh. Tapi kalau misalkan Muhammad masuk ke masjid, kemudian perlu waktu 2 menit, 3 menit, 5 menit, ada jeda, dikit saja jedanya, itu pakai summa. Dakhala Muhammad al-masjid, summa Ahmad. Tapi kalau fa, itu langsung. Masuklah Muhammad ke masjid, fa Ahmad. Langsung, tek, cepat. Ini sama. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, wahai para sahabatku, ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah, istighatsah, fastajaba lakum, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diijabahnya juga enggak main-main, karena doanya enggak main-main. Doanya khusyuk, tingkat tinggi. Akhirnya enggak main-main jawabannya. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Berapa jumlah mereka kaum muslimin? Jumlah mereka ya Allah 1000. Enggak usah khawatir, saya turunkan bi alfin minal malaika. Saya turunkan 1000 malaikat yang akan membantu kamu. Allahu akbar. Bi alf, 1000. Bi alfin minal malaikati murdifin. Saya turunkan 1000 malaikat. Berarti sebenarnya kaum muslimin ngapain? 1000 banding 1000. Yang satu makhluk bumi, yang satu makhluk langit. Jauh. Dan nanti cara perangnya beda. Ada di ayat berikutnya. Singkat cerita, maka Allah turunkanlah malaikat Jibril bersama dengan perlengkapan perangnya dari langit ketiga bersama dengan penghuni penduduk langit ketiga. Maka Rasulullah SAW pun dijelaskan dalam ayat ini. Ayat berikutnya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, dan Allah tidak ingin agar kecuali Allah memberikan kabar gembira bagi kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, busyra lakum, wahai para sahabatku, kabar gembira bagi kalian, karena Jibril telah datang beserta dengan 1000 pasukan dari langit ketiga
dan Jibril beserta kuda dan juga perlengkapan perangnya. Allahu Akbar. Oh, kaum muslimin udah mulai tuh semangat karena ada malaikat di belakangnya. Maka ketika itu Allah ingin mengajarkan kita. Allah ingin menuntun kita, mengajarkan kita. Apa bukti ini benar malaikat hadir apa enggak? Karena kan malaikat tak bisa dirasa, dipegang dan seterusnya. Maka Allah dengan kemaha-alimannya ingin membedakan antara karya manusia dengan karya malaikat. Karya manusia kalau perang, ya biasa, perang. Kalau karya malaikat beda. Itu ada di dalam surat 12. Al-Anfal. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوبهم الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Dua. Cirinya dua. Kata Allah kepada malaikat, ini bukan kepada kaum muslimin. Fadribu fawqal a'naq, wahai para malaikatku, itu di depan ayatnya, idh yuhi rabbuka ilal malaikati. Ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat. Ada perintah tuh dari Allah kepada para malaikat. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati. Ada tugasnya, ada 4. Di antara duanya ya, duanya ini adalah tentang perangnya. Fadribu fawqal a'naq. Tebas wahai para malaikatku leher semua orang kafir. Allahu Akbar. Itu perintah Allah kepada malaikat. Fadribu fawqal a'naq. Ini namanya a'naq. Tebas semua itu. Dan ulama tafsir mengatakan, penebasan malaikat itu menghasilkan serpihan api. Makanya nanti ketika orang-orang kafir meninggal, dilihat lehernya ada serpihan api, bekas gosong-gosong seperti itu. Itu karya malaikat itu. Dan itu bukan karya manusia. Itu satu. Kemudian yang kedua, wadribu minhum kulla banan. Congkel dan potong ujung jarinya. Allahu Akbar. Itu perintah Allah kepada para malaikat. Subhanallah. Jadi jelas mana yang karya manusia, mana yang karya malaikat. Subhanallah. Singkat cerita, yang memenangkan peperangan adalah kaum muslimin. Maka batallah semua asumsi para sahabat tadi yang mengatakan kami akan dibawa kepada sebuah kematian. Maka batallah dan gagallah semua asumsi jenderal bintang 7 sekalipun di atas muka bumi ini yang mengatakan bahwa muslim akan kalah. Sebab apa, Bapak dan Ibuku? Sebab doa. Maka doa ini nggak bisa main-main. Cuman kadang-kadang kita ini sebagai manusia yang diberikan akal, kadang lebih mendahulukan akal dibanding iman. Harusnya iman dulu, baru akal. Bagaimana Ustadz? Contoh, saya berobat dengan ibu saya. Kemudian salah seorang mengatakan, ini tidak bisa sembuh. Dalam hati saya itu menolak. Loh, Anda bagaimana mengatakan ini tidak bisa sembuh sedangkan Allah Maha Penyembuh? Mungkin bisa dikatakan, iya belum bisa sembuh. Iya, saya belum dapat obatnya. Boleh. Tapi mengatakan ini tidak bisa sembuh, itu seakan-akan menunjukkan kepada sebuah melawan takdir Allah. Bagaimana dia bisa memvonis sesuatu sedangkan dia tidak memiliki ilmu di situ? Maka Bapak dan Ibuku, ketika semua orang mengatakan ini tidak bisa, angkat tangan, bisa insya Allah. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, itu kisah pertama. Kisah yang kedua Bapak dan Ibuku, saya ambil dari surat Maryam. Surat Maryam mengisahkan tentang kisah seorang nabi yang meminta anak. Nabi yang meminta anak itu ada 2. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Zakaria. Dan dua-duanya dikasih ketika sudah tua. Saya ambil yang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika menikah dengan istrinya, tentu orang menikah minta keturunan, normal.
dan beliau berdoa. Ini kadang-kadang kita seperti ini. Beliau berdoa itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, karena memang usia pada zaman dahulu melebihi usia sekarang. Puluhan tahun, ratusan tahun berdoa, cuman minta anak, itu tidak Allah ijabah sampai tua. Nah, kalau bapak ibuku megang mushaf, tolong dibuka surat Maryam. Surat Maryam, surat ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu." Ingatlah kisah Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang pelan. Apa doanya? Apa doanya? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Ini juga tidak mungkin secara logika diijabah. Karena logika manusia ini enggak masuk. Di ayat keempat. Qala rabbi inni wahana al-'azm. Ya Allah, tulangku ini sudah rapuh. Bayangin, doa ini Nabi doa dari mulai muda sampai tua, belum Allah ijabah. Dari mulai tulangnya kencang sampai tulangnya sudah tidak bagus lagi, beliau mengatakan wahana. Wahana itu artinya lemah. Tulangku ya Allah ini sudah lemah. Wahana al-'azmu minni. Yang kedua, washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku ini ya Allah sudah putih. Rambutku sudah putih. Jadi ada dua sebab nih. Lemah secara fisik, kemudian tua secara umur. Tapi hebatnya Nabi Zakaria tidak pernah mengatakan, ya Allah, kenapa doa saya enggak diijabah? Tidak pernah. Beliau mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah bosan, kecewa dengan doa yang saya panjatkan. Itu bedanya. Itu Nabi Zakaria begitu. Para nabi begitu, belum diijabah, dikencengin lagi. Begitu konsepnya Bapak dan Ibuku. Belum diijabah Allah, tambah lagi. Tambah lagi amalnya, tambah lagi doanya. Allah ijabah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kemudian alasan yang ketiga yang secara logika membuat Nabi Zakaria tidak mungkin punya anak, wa kanat imraati aqira, dan istriku dalam keadaan mandul. Dan seluruh dokter sepakat. WHO, non WHO semuanya sepakat. Bahkan kita juga yang bukan dokter sepakat. Wanita yang mohon maaf mandul, aqir, itu tidak bisa melahirkan. Tapi ingat, ada sebabnya. Sebabnya apa? Ada suami. Jadi selama masih ada sebab, bisa diijabah walaupun terlihat oleh manusia sulit. Ini nggak mungkin nih bisa. Tapi ada sebab dia untuk bisa sembuh. Apa? Berobat. Yang lain mengatakan tidak sembuh. Tapi dengan sebab dia berobat, itu bagian dari usaha, itu bisa diijabah. Sama seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudahlah lemah, tua renta, istrinya tidak Allah kasih mandul, tapi subhanallah, justru Allah kasih anak. Allah kasih anak. Dan itu Allah ijabah. Maka lagi-lagi doa membatalkan logika manusia. Nah, ini penting. Lagi-lagi doa membatalkan logika manusia. Maka Bapak dan Ibuku, ketika berdoa, yakinlah bahwa Allah akan ijabah, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Itu yakin. Saya kasih contoh lain. Bapak dan Ibuku punya anak, punya cucu. Coba di sini siapa yang ridho, siapa yang ikhlas ketika Bapak Ibuku mungkin ada di antara kita yang ingin punya anak dikasih tapi lama. Saya punya teman dikasih setelah 7 tahun. Saya punya teman dikasih setelah 9 tahun. Wah, itu perjuangan itu, Pak. Enggak sederhana perjuangan itu. Ada juga yang dia mengatakan, ya udah mas, saya mah takdir Allah aja. Ini yang salah ini. Ini yang akhirnya membenturkan antara takdir dengan doa ini. Dia nggak tahu bahwasanya takdir Allah
bisa tertolak dengan doa. Karena ada hadisnya, jelas hadisnya. Maka oleh karena itu, siapa yang ridho di sini? Punya, misalkan kita mau mendapatkan sesuatu. Contohlah anak. Karena ini kisahnya dari Nabi Ibrahim. Ingin punya anak. Sudah tua, baru dikasih anak. Akhirnya itu anak masih merah. Siapa yang bisa melepas, yang ikhlas ridho, melepas istri yang baru melahirkan, anak yang masih kecil, tiba-tiba harus ditinggalkan di sebuah tempat, bighairi rizarain. Tidak ada kehidupan di situ. Di mana ketika itu? Di Makkah Al-Mukarramah, di Baitullahil Haram. Yang nanti ada syariat sa'i dari bukit Safa ke bukit Marwah. Itu Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya juga berat, Pak. Coba di sini. Bapak Ibu, apalagi mungkin yang anaknya masih ada kecil atau cucunya masih ada kecil. Kan orang tua nggak ngelihat anaknya aja udah gelisah tuh. Iya kan? Kakek, nenek nggak ngelihat cucunya, telepon. Bawa sini cucumu, nak. Nah, kan? Cucunya lagi dia bawa, kan? Itu Nabi Ibrahim baru itu anak yang didambakan. Perintah Allah agar tidak terjadi benturan antara istri pertama dengan istri kedua, dipisahkan. Yang satu di Syam, yang satu di negeri Arab. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ngapain? Kalau sudah begitu kira-kira ngapain, Pak? Itu perintah Allah. Nah, selama perjalanan itu istri Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, kita mau kemana? Itu nggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Begitu sejarahnya. Sampai kalimatnya keluar, Allahu amaraka bihada. Wahai Nabi Ibrahim, beginikah Allah memerintahkan kamu? Baru dijawab, iya. Nah, begitu langsung, iya. Nah, setelah Nabi Ibrahim mengatakan, iya ini perintah Allah, maka ini istri soleha ini begini. Dia menjawab, idzan lan yudayyi'ana. Kalau gitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Nah, begitu. Kalau ini perintah Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Tapi dengan berat hati Nabi Ibrahim apa? Melepas istri yang masih lemah. Nggak ada bekal. Ini kan kita justru meninggalkan istri di rumah, bekal cukup, meninggalkan keluarga di rumah, bekal cukup, ini cukup, tapi masih ingin tahu kabar. Dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim apa yang dilakukan? Justru Nabi Ibrahim menghadap kepada keluarganya, berdoa. Kan jelas dalam surat Ibrahim, Rabbana isni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun, dan seterusnya. Itu doa Nabi Ibrahim. Maka ketika Bapak dan Ibuku ada dalam kehidupan kita yang kita tidak mempunyai kemampuan dalam hal itu, apapun, ini kayaknya nggak gol ini Ustaz, ini kayaknya susah ini Ustaz, ini kayaknya airnya mampet ini Ustaz, ini kayaknya begini, ini kayaknya begini, ini kayaknya saya punya utang, nggak mungkin ini bisa terbayar ini, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kembali kepada Allah dan panjatkan doa semaksimal mungkin. Nah, tapi sampai jam 6 dikurang 10 menit ya Pak? 6 kurang 10. Jam 6 plus 10? Oh, plus 10 ya. Baik. Nah, kalau sampai plus 10 berarti ada bab lain yang mau saya sampaikan. Soalnya saya kira dikurang 10, kalau kurang 10 udah harus ditutup ini ya. Baik. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibuku, masalah doa jangan pakai logika. Karena kita berdoa dengan yang memberikan di atas logika. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak Ibuku tahu kisahnya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Nah, ini kadang-kadang terjadi nih di dalam kehidupan kita. Imran punya istri namanya Hanna. Imran dan Hanna, khususnya Hanna istrinya beliau, itu ingin punya anak laki-laki. Nah, itu dalam surat Ali Imran ayat 35 sampai 38. Inni nadatu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ini doa untuk ibu-ibu hamil yang lagi hamil, doa ini ada di dalam surat Ali Imran. Ada ibu-ibu ngomong, oh Ustaz, terlambat Ustaz. Kalau terlambat, ya kasih tahu ke anaknya, kasih tahu ke
menantunya. Maka doanya adalah di dalam surat Ali Imran ayat ke-35. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Jadi Hanna itu ketika anaknya masih belum lahir tuh, itu sudah punya cita-cita dan harapan dari orang tuanya. Nah, itu bagus. Anak sudah dicita-citakan dari kecil memang. Nah, saya di pondok. Nak, kamu cita-citanya apa? Ini 3 SMP. Gedek. Saya tanya ibunya, Bu, ini cita-citanya apa? Tahu Ustaz, terserah dia. Ini bapaknya nggak tahu, ibunya nggak tahu, anaknya nggak tahu, mau ke mana ini? Bapak, ibu nggak tahu, anak pun nggak tahu. Subhanallah. Nah, singkat cerita, beliau ingin punya anak laki-laki yang menjadi pengabdi agama Allah. Dan ingat, kalimat pengabdi agama Allah tidak mesti ustadz. Apapun profesi kita menegakkan syariat Allah di tempat kita bekerja, kita menegakkan kalimat Allah, agama Allah, menyebarkan agama Allah, bagian dari mengabdi kepada agama Allah. Jadi tidak mesti jadi ustadz. DKM masjid ini yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, laki perempuan itu bagian dari orang-orang yang mengabdi untuk agama Allah. Bapak ibuku yang membantu sebuah proyek keislaman itu bagian dari mengabdi kepada agama Allah. Jadi tidak bisa dimaknai sempit bahwasanya pengabdi agama Allah itu hanya seorang ustadz, tidak. Maka anak ini sudah diniatkan untuk menjadi pengabdi agama Allah. Dan harapannya muharrar itu ya laki-laki. Kalau perempuan muharrarah, laki-laki. Singkat cerita, yang kadang ini terjadi Pak. Singkat cerita, yang keluar perempuan. Siapa yang keluar? Maryam binti Imran. Yang keluar perempuan. Ini kadang terjadi Pak. Kita minta A, datangnya B. Kita minta B, datangnya C. Atau datangnya A. Loh, Ustadz, saya minta begini kok datangnya begini. Nah, ini. Kalau bapak dan ibuku berdoa, kemudian yang diminta berbeda dengan apa yang datang, ketahuilah yang datang jauh lebih baik buat bapak dan ibuku dibanding yang bapak dan ibuku doakan. Itu penting. Nah, Maryam sama Pak Bu, ketika Maryam lahir, itu ibunya mengatakan di dalam surat Maryam, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, saya melahirkan perempuan. Itu terucap dan itu termaktub dalam Al-Quran. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ini kok yang lahir perempuan ini. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Ya, memang perempuan, laki perempuan memang beda. Nah, subhanallah, ternyata Maryam adalah salah satu wanita yang paling dihormati oleh hampir semua agama di atas muka bumi ini. Bukankah Maryam wanita paling dihormati di atas muka bumi ini? Oh iya. Dan yang kedua, bukankah Maryam satu-satunya perempuan yang namanya termaktub dalam nama surat Al-Quran? Berbanding lurus dengan nama laki-laki. Bayangkan, tidak ada nama perempuan secara individu disebut untuk menjadi nama surat kecuali surat Maryam. Coba sebutkan surat laki-laki, Pak. Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, Yunus. Siapa lagi? Nuh. Bayangkan, Imran. Siapa lagi? Luqman. Semua laki. Tapi ada nama satu perempuan yang nempel sejajar dengan laki-laki. Dan Allah jadikan Maryam wanita pengabdi agama Allah. Dan Maryam tidak menstruasi. Allahu Akbar. Bayangkan. Artinya apa? Kita perlu ketahui bahwa yang Allah takdirkan untuk kita dengan doa yang kita panjatkan, Allah jawab doa kita tapi dengan cara yang berbeda, dan itu lebih baik buat Anda dibandingkan kalau saya jawab doa Anda. Ini kadang-kadang penting, Pak. Jadi ridha dengan apa yang Allah kasih. Jangan kita mengatakan, oh enggak Ustadz, ini beda dan seterusnya. Tidak, Allah lebih tahu. Dan hebatnya Bapak dan Ibuku, ketika Maryam lahir, ketika Maryam lahir, seorang perempuan. Kemudian Maryam ini melahirkan seorang anak lagi kan? Siapa anaknya?
Isa. Yang tadi diniat, berarti kan Isa punya ibu Maryam, punya nenek namanya Hanna, kan begitu kan? Nah, tadi cita-cita neneknya apa? Menjadi pengabdi agama Allah. Pengabdi bisa ustadz, non ustadz, bisa ulama, non ulama, bisa ulama, bisa juga nabi. Kan begitu. Nah, dari doa tadi, nah, ini lagi-lagi doa nih. Dari doa tadi, niat baik tadi untuk menjadi pengabdi agama Allah. Kemudian yang turun wanita suci Maryam, yang turun lagi seorang nabi. Subhanallah. Akhirnya diijabah enggak? Diijabah. Diijabah. Bagaimana diijabahnya? Mungkin belum di anak, turun ke cucu. Allahu Akbar. Dan diijabahnya itu bukan cuma yang tadi didoakan, tapi lebih dari yang didoakan. Subhanallah. Mengapa ini semua bisa terjadi? Nah, ada rahasianya di dalam surat Ali Imran. Rahasianya adalah dalam surat Ali Imran ayat 36, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. 36-37. Ketika lahirlah seorang anak namanya Maryam, maka ibundanya ridho dengan apa yang Allah kasih. Kan tadinya minta laki, dikasih perempuan, kemudian ridho. Wa inni samaituha Maryam, ya udah ya Allah, kalau begitu saya namakan anak ini namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini waktu lahir nih. Nah, ini doa ketika anak baru lahir langsung nih begini. Bapaknya atau ibunya. Ketika baru lahir, wa inni u'idzuha bik. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu untuk anak ini dan keturunan anak ini dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya kalau ada anak kita jauh dari godaan syaitan, itu mudah didiknya. Sebaliknya, kalau dia banyak diganggu syaitan, susah itu didiknya. Memang begitu, karena begitu teksnya. Nah, kemudian karena doa dari seorang ibu, ibunya ridho, hamba ini menerima takdir Allah, dan dia berdoa, ya udah kalau gitu ya Allah, tolong lindungi anak ini beserta keturunannya. Langsung Allah jawab dengan kalimat fa juga. Fa lagi, kan tadi kita bahas fa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah terima keridhaan ibu ini, Allah terima doa ibu ini, wa ambataha nabatan hasana, dan dengan konsekuensi Allah tumbuh kembangkan anak ini menjadi tumbuh kembang yang baik. Maka begitu Bapak dan Ibuku, ketika kita berdoa sama Allah, kemudian lama diijabah, ketahuilah ada kehebatan di balik itu. Itu yang pertama. Itu dari kisah mana Ustaz? Dari kisahnya Maryam. Dari kisahnya Zakaria. Zakaria minta anak, minta anak. Kemudian Allah kasih, bukan cuma anak, namanya Allah kasih, sifatnya Allah kasih, dia akan menjadi nabi. Itu ada dalam surat Maryam. Sebelah kiri atas dibaca 3 ayat, itu ada 10 kehebatan Nabi Zakaria. Karena apa? Karena terkumpul doa orang tua untuk anak. Akhirnya apa? Nabi Yahya, anaknya Zakaria, itu punya 10 kehebatan yang kita inginkan semua sebagai orang tua. Sudah Allah kasih di Zakaria. Mengapa? Karena memang doa itu terkumpul sehingga ketika datang luar biasa. Kedua, ketika Bapak dan Ibuku berdoa kepada Allah, berbeda hasil yang didoakan dengan yang datang, maka tolong dipastikan bahwa kita ridho dengan takdir Allah, yang dengan itu kita akan mendapatkan yang lebih baik, berawal dari kisah Hanna. Dan nomor 3, Bapak dan Ibuku, ketika kita doa lama diijabah, tolong doanya diperkuat, diperkencang, ibadahnya diperkencang, dan tolong berdoa kepada Allah dengan curhat. Loh, siapa Ustaz ngajarin curhat? Nabi siapa? Nabi Zakaria. Curhatnya apa? Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Enggak langsung minta tuh, ya Allah minta anak. Enggak, cerita dulu. Ya Allah, saya ini sudah tua. Nah, kan gitu. Ini saya lemah, tulang saya lemah, saya ubanan. Itu kan cerita. Curhat.
Itu sampaikan sama Allah. Jadi enggak semena-mena minta, ya Allah berikanlah saya ini, berikanlah. Ya, cerita dulu, ya Allah, saya sudah berusaha begini, saya sudah seperti ini, seperti ini. Cerita dulu. Baru nanti ayat berikutnya doanya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibuku, saya ingin menutup dengan beberapa kiat agar doa itu diijabah. Karena sini sudah 5 menit lagi. 3 menit lagi. Kiat agar doa diijabah ada beberapa. Yang pertama, tolong cari waktu terbaik untuk berdoa. Tidak semua waktu Allah ijabah, tapi ada waktu-waktu yang lebih cepat untuk diijabah. Dan saya merekomendasikan 2. 1, waktu sujud, ya. 2, waktu tahajud. Silahkan itu ambil waktu-waktu itu doa yang banyak. Yang kedua, agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakinlah bahwa doa kita diijabah dan tolong geser sedikit logika kita. Segala yang tadi katanya tidak bisa, tidak akan, tidak sembuh dan seterusnya, tolong itu semua digeser karena itu penyebab doa tidak diijabah. Bagaimana kita minta sama Allah, kita nggak yakin sama Allah? Nggak bisa. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya tergantung bagaimana prasangka. Kalau prasangka hamba saya pelit, ya saya pelit. Kalau prasangka hamba saya kepada saya tidak diijabah, ya saya kan nggak ijabah. Nggak bisa. Kalimat nggak bisa, ya udah nggak bakal bisa. Mau doa gimana nggak bakal bisa. Oh, lo Anda tidak yakin kau sama Allah. Jadi yakin sama Allah. Allah Maha Kuasa, segalanya bisa. Nah, yang ketiga, tolong setiap doa Bapak dan Ibuku masukkan bab kemaslahatan akhirat dan jangan hanya fokus kepada kemaslahatan dunia. Contoh, dari semua doa tadi, kisah tadi 3, Nabi Muhammad doa itu untuk pribadi atau untuk kebesaran Islam? Islam diijabah. Hana berdoa ingin punya anak pengabdi agama Allah, diijabah. Nabi Zakaria ingin punya anak agar dia bisa meneruskan estafet dakwanya, Allah kasih. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail kecil, doanya apa? Dalam surat Ibrahim, warzuquhum minats tsamarat, dan limpahkanlah buah-buahan kepada anak-anakku. Berhenti di situ. Tidak la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nah, begitu Pak. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya Allah, anak saya mau ujian, ya Allah, tolong luluskanlah, ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, yang dengan itu dia bersyukur. Yang dengan itu dia semakin dekat kepadamu. Begitu. Yang begitu lebih cepat diijabah dibandingkan ketika doa untuk kemaslahatan dunia saja. Itu penting digarisbawahi. Jadi segala doa kita, keinginan kita, itu tolong masukkan bab akhirat. Itu lebih cepat diijabah. Yang terakhir Bapak dan Ibuku, tolong untuk ketika sudah tadi ya, waktunya sudah, kita curhat sama Allah, kita yakin sama Allah, kemudian kita masukkan bab maslahat tentang akhirat. Yang terakhir adalah tolong pastikan setiap yang nempel dalam diri kita dan yang nempel dalam rumah, kendaraan, harta kita, tidak ada yang syubhat, tidak ada yang haram. Dengan itu semua, insya Allah, Allah tidak punya celah untuk tidak menjawab doa kita. Tapi kalau yang terakhir ini, di rumah masih ada yang syubhat atau haram, yang nempel pada diri masih ada yang syubhat atau haram, dan seterusnya, nah ini. Jadi 3 pondasi pilar tadi runtuh gara-gara yang keempat ini. Mungkin itulah Bapak dan Ibuku, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.